Yubileum olahraga yang bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Paus Leo menyampaikan homili pada Ekaristi 15 Juni 2025. Olahraga dapat membantu kita mengalami kehadiran Allah Tritunggal. Jika tidak demikian, olahraga hanya menjadi ajang kompetisi kosong dan pamer ego. Saudara-saudari terkasih, bagi Santo Agustinus, Tritunggal Maha Kudus dan hikmat Allah sangat erat kaitannya. Hikmat ilahi dinyatakan dalam Tritunggal Maha Kudus, dan hikmat selalu membawa kita kepada kebenaran. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sekaligus juga merayakan Yubileum olahraga. Kombinasi antara Tritunggal dan olahraga terdengar tidak biasa, namun sebenarnya tidaklah keliru. Setiap aktivitas manusia yang baik dan bermakna mencerminkan keindahan Allah yang tidak terbatas, dan olahraga termasuk di dalamnya. Sebab Allah bukanlah pribadi yang pasif dan tertutup, melainkan hidup, dinamis, dan penuh misteri. Persekutuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terbuka kepada umat manusia dan dunia. Para teolog menyebutnya perikoresis. Kehidupan Allah itu seperti sebuah tarian kasih yang saling memberi. Dinamika kehidupan ilahi ini melahirkan kehidupan. Kita diciptakan oleh Allah yang bergembira dalam memberi kehidupan kepada ciptaannya, yang bersukacita atas dunia ini. Beberapa bapak gereja bahkan menyebut Allah sebagai Deus Ludens, Allah yang bermain. Oleh karena itu, olahraga dapat membantu kita mengalami kehadiran Allah Tritunggal, karena olahraga menantang kita untuk berelasi dengan orang lain. Tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Jika tidak demikian, olahraga hanya menjadi ajang kompetisi kosong dan pamer ego. Di Italia saat menonton pertandingan, para penonton sering berteriak "Dai, dai" untuk menyemangati atlet. Kata itu secara harafiah berarti beri, dan ini mengandung makna mendalam. Olahraga adalah soal memberi diri, bukan sekedar prestasi fisik. Memberi untuk mengembangkan diri, untuk para pendukung, keluarga, pelatih, rekan, bahkan lawan tanding. Sikap sportif lebih penting daripada menang atau kalah. Santo Yohanes Paulus II yang juga seorang atlet pernah berkata, olahraga adalah sukacita hidup, permainan, dan perayaan. Maka olahraga harus dipelihara dengan semangat murni, persahabatan, dialog, dan keterbukaan, bebas dari logika produksi, konsumerisme, dan hedonisme. 3 nilai utama yang membuat olahraga penting untuk membentuk kebajikan manusia dan Kristiani. Pertama, mengajarkan kerjasama dan kepedulian. Di dunia yang semakin individualis, olahraga, khususnya olahraga tim, melatih kita untuk bekerja sama dan berbagi. Ini adalah nilai yang berada di pusat kehidupan Allah sendiri. Olahraga bisa menjadi sarana rekonsiliasi dan perjumpaan di antara bangsa, komunitas, sekolah, keluarga, dan tempat kerja. 2. Membawa kita kembali ke realitas. Di zaman digital, teknologi mendekatkan yang jauh, tapi sering menjauhkan yang dekat. Olahraga membawa kita kembali ke tubuh, ruang, dan waktu nyata. Ini membantu kita keluar dari dunia maya dan menjalin kontak nyata dengan alam serta kehidupan di mana kasih sejati bisa dialami. Ketiga, mengajarkan seni menerima kekalahan. Di dunia yang keras dan kompetitif, seolah hanya pemenang yang layak hidup. Padahal olahraga juga mengajarkan kita bagaimana caranya kalah. Ini penting, karena melalui kekalahan dan keterbatasan, kita belajar berharap. Tidak ada atlet yang tidak pernah jatuh. Juara sejati bukan mesin sempurna, tetapi pribadi yang berani bangkit setelah jatuh. Santo Yohanes Paulus II menyebut Yesus sebagai sang atlet Allah yang sejati, karena ia mengalahkan dunia bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kasih yang setia. Tak heran jika olahraga berperan penting dalam hidup banyak orang kudus zaman ini. Misalnya Beato Pier Giorgio Frassati, pelindung para atlet yang akan dikanonisasi 7 September tahun ini. Hidupnya sederhana dan bersinar, mengingatkan kita, seperti halnya tidak ada orang yang langsung menjadi juara, tidak ada yang langsung menjadi orang kudus. Butuh latihan cipta setiap hari untuk mencapai kemenangan sejati. Paus ke-6 juga pernah mengatakan 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua, bahwa olahraga membantu memulihkan perdamaian dan harapan. Ia berkata, usaha kalian membentuk masyarakat baru karena olahraga, dengan nilai pendidikannya yang kuat, dapat menjadi sarana luhur untuk pertumbuhan rohani manusia. Syarat utama bagi masyarakat yang tertib dan damai. Saudara-saudari atlet yang terkasih, gereja mempercayakan kepada Anda misi yang indah, memantulkan kasih Tritunggal Maha Kudus
dalam semua aktivitas Anda, demi kebaikan diri sendiri dan sesama. Jalankan misi ini dengan semangat, baik sebagai atlet, pelatih, anggota komunitas, maupun dalam keluarga Anda. Paus Fransiskus pernah menekankan bahwa Injil menunjukkan Bunda Maria selalu aktif, bahkan berlari, siap menanggapi panggilan Tuhan dan membantu anak-anaknya. Marilah kita mohon kepada Bunda Maria untuk menyertai semangat dan perjuangan kita dan menuntunnya menuju kemenangan paling besar, kehidupan kekal, di mana permainan tidak pernah berakhir dan sukacita kita menjadi sempurna.